Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ke-10, penutup dari 10 terakhir di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita, melipat gandakan pahala-pahala kebaikan kita, mengampuni kemalasan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan semangat kita lebih lagi untuk memanfaatkan 10 kedua dan 10 ketiga di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan yang kita baca di waktu pagi dan di waktu petang, terutama di bulan-bulan Ramadan seperti ini, diantaranya adalah surat Al-Falaq, yang kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, surat Al-Falaq ini memerintahkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun awalnya yang diperintahkan adalah Rasulullah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini kepada Rasulullah. Ya kalau Rasul saja yang jelas-jelas dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah, diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, Rabb Tuhan yang menguasai falak waktu subuh, apalagi kita umat Muhammad yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perbanyak membaca surat ini, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Dari apa? Dari min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang tanpa kita duga, tanpa kita prediksi, itu berbuat jahat kepada kita, melakukan keburukan pada kita. Mungkin ada ular yang tidak kita duga, tidak kita sangka, tiba-tiba menggigit misalnya, mudah-mudahan tidak. Mungkin ada apalagi hewan-hewan, atau mungkin ada tanaman-tanaman, mungkin ada makhluk-makhluk yang lain yang berbuat jahat kepada kita. Kita berlindung kepada siapa? Kepada pemiliknya, kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang Allah ciptakan dan bisa membahayakan kita, itu adalah waktu malam. Waktu malam ini, ya waktu itu sebetulnya tidak ada bahaya, tidak bisa membahayakan kita kan. Namun kecenderungan manusia, kalau malam hari itu ada sesuatu yang menakutkan. Dan menakutkan kadang-kadang dibuat-buat sendiri, dipersepsikan sendiri gitu. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari malam kalau sudah gelap gulita. Dan biasanya di malam hari juga ada pencuri, mungkin ada kejahatan-kejahatan yang lain juga dilakukan di waktu malam. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari malam apabila gelap gulita. Dan yang kedua, kita berlindung dari sihir. Meskipun di sini nafasat itu diterjemahkan kalau dalam Departemen Agama wanita-wanita tukang sihir. Karena itulah maka di Indonesia itu biasanya terkenal nenek sihir, nggak ada kakek sihir. Karena memang wanita-wanita tukang sihir di terjemahan Departemen Agama. Meskipun ada juga yang mengatakan ini bukan taknis, gitu, tapi menunjukkan bahwa ini memang ahli beneran dalam bidang sihir yang biasanya meniup di buhul-buhul, tali-tali ditiup kemudian bisa membahayakan yang lainnya. Apakah sihir itu ada? Berdasarkan ayat ini berarti ada, karena Allah memerintahkan kita untuk berlindung darinya. Tapi jangan coba-coba kemudian kita mempelajarinya, karena khawatir malah terbawa kepada kekufuran dan kemusyrikan. Maka jangan mempelajari sihir, tapi kalau kita takut dengan sihir, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq ini, Allah akan melindungi kita dari tukang sihir. Dan yang ketiga, kita berlindung dari orang yang hasad ketika dia memainkan hasadnya. Karena hasad ini memang berbahaya, dan kadang-kadang pandangan orang yang hasad itu bisa mencelakai orang yang dihasadi. Makanya kita berlindung dari orang yang hasad ketika dia beraksi dengan hasadnya itu. Tapi ada sesuatu yang menurut saya lebih penting. Apa yang lebih penting itu? Jangan sampai kita memanfaatkan malam untuk kejahatan. Jangan sampai kita menjadi orang yang mensihir orang lain untuk membahayakan dia, atau bekerja sama dengan ahli sihir.
dan jangan sampai kita hasad kepada orang lain. Kenapa? Subhanallah, bayangkan seluruh kaum muslimin itu berlindung dari kita kalau kita memiliki 3 sifat itu. Maka manfaatkan malam-malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga malam kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari sihir. Dan termasuk sihir hari ini itu adalah inna minal bayani la sihra. Sebagian data, sebagian penjelasan, sebagian kalimat-kalimat dalam WA, dalam Instagram, dalam Telegram, itu kadang-kadang bisa mensihir orang, bahkan bisa memisahkan antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tuanya. Itulah pekerjaan sihir. Dan sebagian penjelasan, sebagian data itu bisa masuk dalam kategori sihir. Karenanya jangan sampai kita mengungkapkan kata-kata yang bisa memecah belah orang lain. Jangan sampai kita mengungkapkan kata-kata baik di media maupun di mana yang bisa membuat orang semakin berjauhan. Karena itu kalau kita lakukan berarti seluruh kaum muslimin berlindung dari kita. Min syarrin naffasati fil uqad. Dan juga jangan sampai kita memiliki hasad, dengki pada orang lain. Kita iri pada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, bahkan menginginkan agar nikmat itu hilang dari orang itu. Kalau kita punya sifat itu, berarti kita orang jahat luar biasa sampai seluruh kaum muslimin berlindung dari kita. Makanya di samping ayat ini mengajarkan kita agar kita berlindung dari 4 hal secara umum dari kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus berlindung dari malam apabila gelap gulita, dari tukang sihir, dan dari orang-orang yang hasad. Maka yang lebih penting, jangan sampai kita termasuk dari 4 hal ini. Karena kalau kita termasuk, berarti kita orang yang benar-benar jahat. Sampai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasul pun diperintahkan oleh Allah agar berlindung dari kita semua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.